يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hari demi hari yang kita lewati. Tiada satupun di sana kecuali ada nikmat Allah yang luar biasa. Bahkan kalau seandainya bukan karena karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan ada di permukaan dunia. Sehingga kita senantiasa menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sejatinya makna daripada sebuah syukur adalah beribadah kepada Rabbul Izzati wal Jalal. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan berjunjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana merupakan kewajiban kita bersama adalah senantiasa mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salawat yang paling bagus tentunya adalah salawat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita sebagai umatnya. Sehingga kalau seandainya kita ingin bersalawat kepada baginda Nabi yang mulia, wajar kalau seandainya kita bertanya bagaimana salawat yang Nabi ajarkan kepada umatnya. Dan di antara salah satu salawat yang paling mulia, sebagaimana yang dibawakan oleh sahabat Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu ta'ala anhu, ketika dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kami tahu bagaimana mengucapkan salam kepadamu. Bagaimana pula cara kami mengucapkan salawat kepadamu?" Maka di saat itulah Rasulullah SAW menyebutkan kalau kalian, tentunya kalimat kalian ini untuk sahabat Nabi dan untuk umat Nabi. Artinya kalau kita ingin bersalawat kepada Nabi, atau kalau kalian ingin bersalawat, faqulu, maka katakanlah. Kita lihat perintah di dalam bahasa yang digunakan oleh Nabi, faqulu, maka katakanlah, ucapkanlah. Artinya itulah yang mestinya harus kita ucapkan dikala kita bersalawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itulah kalimat yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada sahabat Ka'ab bin Ujrah dikala dia ingin meminta bagaimana tata cara pengucapan salawat kepada baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan masih ada juga kalimat-kalimat yang lainnya yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya carilah bagaimana salawat yang diajarkan oleh Nabi kepada umatnya, dan ketika kita ingin bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan ada yang terbaik kecuali salawat yang keluar dari lisan baginda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah mudahkan kembali kita bersua dan berjumpa di dalam Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya dalam rangka mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi hal-hal yang berkaitan dengan keutamaan kota Madinah, kota yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana wajib bagi kita untuk mencintai kota yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pembahasan sebelumnya, ikhwatul Islam, kita telah menjelaskan bahwa dikala Allah berikan kepada kita rezeki bisa berkunjung ke kota Madinah, maka ada 5 tempat yang dianjurkan kita untuk berziarah ke sana. Yang pertama adalah Masjid Nabawi, dan yang kedua adalah Masjid Quba. Dua masjid ini merupakan masjid yang paling indah, yang paling mulia, yang memiliki kenangan-kenangan yang indah dilalui oleh baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelumnya kita telah menjelaskan ada 4 kesamaan antara Masjid Quba dengan Masjid Nabawi. Masjid Quba adalah masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian masjid yang kedua adalah Masjid Nabawi yang sekarang kita berada di dalamnya. Antara Quba dan Nabawi adalah dua masjid yang paling mulia di antara masjid-masjid yang ada di kota Madinah. Dan antara kedua masjid ini ada beberapa persamaan yang kemarin kita menyebutkan ada 4 persamaan di antara keduanya. Siapa yang masih ingat apa persamaan antara Masjid Quba dengan Masjid Nabawi? Siapa yang masih ingat? Silakan. Yang pertama, persamaan Quba dengan Masjid Nabawi sama-sama dibangun oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berbeda masjid yang dibangun oleh Nabi dengan masjid yang dibangun oleh orang lain atau oleh sahabat Nabi. Dan ini Nabi yang langsung membangunnya. Itu persamaan yang pertama. Yang kedua, lupa yang lain. Siapa yang bisa? Siapa yang paling tua? Atau yang merasa paling tua juga tidak menjadi masalah. Sepertinya kita dapatkan yang ini Pak ya. Silakan. Yang pertama, masjid yang dibangun oleh Nabi. Yang kedua, dibangun dengan fondasi iman dan takwa. Artinya termasuk ke dalam firman Allah, la masjidun ussisa 'ala taqwa. Masjid yang fondasinya iman dan takwa. Apa maknanya? Berarti masjid yang akan abadi untuk selama-lamanya. Karena fondasinya iman dan takwa. Itu yang kedua. Yang ketiga, lupa ya, 1, 2. Berarti yang terakhir kayaknya yang paling sempurna jawabannya. Baik, silakan Pak. Yang pertama, masjid yang dibangun oleh Nabi. Yang kedua, masjid yang fondasinya iman dan takwa. Yang ketiga, untuk dibangun untuk peradaban manusia. Masya Allah, jawabannya benar tapi salah. Baik, yang lain. Lagi silakan. Apa? Diabadikan. Tadi sudah kita jawab, diabadikan apabila fondasinya iman dan takwa, maka pasti secara otomatis akan abadi untuk selama-lamanya. Berarti cabang dari jawaban yang kedua. Siapa masih ingat? Silakan. Apa? Yang pertama, masjid yang dibangun oleh Nabi. Yang kedua, sama-sama fondasinya iman dan takwa. Yang ketiga, kalau kita beribadah di dalamnya, terutama ibadah sholat, sama-sama mendapatkan pahala. Kan kita semua tahu pahalanya. Makanya itulah gunanya kita semangat datang ke Masjid Nabawi, datang ke Masjid Quba. Yang terakhir, jangan sampai tidak dapat ya. Baik. Apa? Apa ulang lagi? Kalau kita dari rumah berluduk sampai ke Masjid Quba, pahalanya sama dengan umrah. Berarti itu masih jawaban yang ketiga. Sama-sama mendapatkan pahala dikala kita beribadah di dalamnya. Yang keempat, tinggal satu lagi. Silakan. Kayak yang terakhir ini yang paling beruntung ya. Silakan. Penduduknya dipuji Allah Subhanahu Wa Taala. Di siapa di antara yang keempat ini dapat hadiah ini? Nah, yang terakhir gak menjadi masalah ya. Yang pertama saja, karena dia yang membuka ya. Silakan. Siapa tadi yang pertama? Masya Allah. Ini ziarah Madinah ada di sini nanti. Semoga memberikan manfaat. Nah, kita ulang lagi ikhwatul Islam. Itulah kesamaan antara Quba dengan Masjid Nabawi. Sama-sama dibangun oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apabila menyentuh sesuatu akan mendapatkan keberkahan. Karena dibangun oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tahu bagaimana sejarah pembangunan Masjid Quba. Masjid Quba itu dibangun hanya dalam waktu 4 hari saja. Artinya masjid yang sederhana, tapi Nabi yang membangunnya sehingga kesederhanaannya menjadi barokah sampai hari akhirat atau sampai terjadinya hari kiamat karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang membangunnya. Begitu juga dengan Masjid Nabawi yang dibangun oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kurang lebih dalam waktu 12 hari. Artinya Masjid Nabawi lebih lama pembangunannya dibandingkan dengan Masjid Quba. Yang mana pembangunan di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berarti Masjid Quba itu hanya masjid yang kecil saja. Coba bayangkan pembangunan masjid dalam waktu 4 hari tidak mungkin luas. Sedangkan Masjid Nabawi, masjid yang dibangun oleh Nabi butuh waktu 12 hari. Masjidnya agak sedikit luas dibandingkan dengan Masjid Quba. Karena membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan Masjid Quba. Kemudian yang kedua adalah Masjidul Ussisa 'ala Taqwa.
Masjid yang pondasinya iman dan takwa. Kalau iman dan takwa merupakan pondasi amal ibadah, maka secara otomatis akan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya masjid saja yang ikhwatal Islam, semua amalan yang kita lakukan apabila pondasinya iman dan takwa, itulah yang akan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang di antara kaum muslimin, Allah berikan kepadanya kemuliaan, Allah berikan kepadanya kekayaan, Allah titipkan kepadanya sedikit harta. Kemudian dia membangun masjid, tapi tujuannya hanya sekedar untuk berlomba-lomba membangun masjid. Karena tujuannya hanya takut kepada manusia. Untuk apa harta yang sebanyak ini kalau tidak bangun masjid? Bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka siap-siaplah masjid itu tidak akan ada barokahnya. Karena pondasinya bukan iman dan takwa. Kalau ada di antara kita yang memberikan dan yang ingin memberikan manfaat kepada manusia apapun bentuknya, baik dengan membangun masjid, membangun musalla, membangun rumah tahfidz, membangun apa saja, ingat harus dijadikan pondasinya iman dan takwa kepada Allah, supaya dengan iman dan takwa Allah abadikan peninggalan kita. Dan itulah yang disebutkan oleh Imam Malik rahimahullahu taala, maka lillahi yabqa. Sesuatu yang diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala, itulah yang akan tersisa selama-lamanya. Artinya sesuatu yang dijadikan untuk Allah akan abadi selama-lamanya. Kemudian yang ketiga, di antara kesamaannya, sama-sama mendapatkan pahala yang luar biasa jika kita berada beribadah di dalamnya. Sekarang kita lihat misalnya Masjid Quba. Rasulullah SAW menyebutkan, barang siapa yang berwuduk dari rumahnya, jadi syaratnya berwuduk dari rumahnya, kemudian dia sampai di Quba, dan tujuan utama dan yang paling pertama adalah salat di dalamnya, bukan yang lain. Karena ada di antara kita yang ingin pergi Quba hanya sekedar mencari kurma saja. Karena memang Quba daerahnya daerah yang terkenal dengan kurmanya, awali. Tidakkah kita kenal dengan kurma Nabi SAW? Di mana sumbernya? Di sana. Sehingga tujuan kita pertama apa? Apakah untuk mencari kurma atau ingin sholat di dalamnya? Makanya ini niat butuh sekali kita tanamkan di dalam jiwa dan raga, bahwa tujuan utama kita dikala kita datang ke Quba adalah melaksanakan sholat di dalamnya. Kemudian dia melakukan sholat 2 rakaat atau lebih daripada 2 rakaat, maka tidak menjadi masalah, karena di dalam riwayat disebutkan 2 rakaat, di dalam riwayat yang lain disebutkan hanya melaksanakan ibadah sholat. Sebahagian para ulama menyebutkan, karena di dalam kaidah usul fikih atau fikih ada mujmal, ada mufassal, ada am, ada khas. Biasanya yang am dibawa kepada khas atau yang sebaliknya. Namun untuk memberikan kemudahan kepada kita bersama ikhwatul Islam, kalau ada di antara kita yang minimalnya sholat 2 rakaat juga tidak menjadi masalah. Terutama ikhwatul Islam, apalagi masalah sholat sunat, dan ini dianjurkan bagi kita untuk memahaminya baik-baik. Jika kita sholat sunat ikhwatul Islam, maka bawalah niat sebanyak-banyaknya. Kita contohkan, kita masuk ke dalam Masjid Nabawi. Pertama kali kita masuk ke dalam Masjid Nabawi, apa niatnya? Salat apa niatnya? Salat tahiyat. Kemudian kita baru saja berwudu, maka ada niat yang lain. Apa niatnya? Salat sunat, wudu. Kemudian kita ingin juga misalnya, karena kebetulan kita masuk ke dalam Masjid Nabawi setelah orang azan, maka ada niat yang lain. Apa niatnya? Salat rawatib. Nah, sudah berapa niat kita? Sudah 3. Nah, dengan 3 niat ini boleh kita melakukan satu ibadah. Hanya kita kerjakan 2 rakaat, tapi niatnya banyak. Niatnya salat rawatib, niatnya salat tahiyat, niatnya salat sunat wudu. Makanya niatkan sebanyak-banyak mungkin. Seperti misalnya kita di sini. Jika kita berada di dalam Masjid Nabawi, jangan satu niatnya, rugi kita ikhwatul Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala menilai kita betul-betul dari niat. Makanya dikala kita masuk Nabawi, berada di dalam Masjid Nabawi, apa niat kita? Niat kita yang pertama, ingin melaksanakan ibadah. Niat kita yang kedua, ingin melaksanakan ibadah salat. Niat kita yang ketiga, ingin belajar agama. Niat kita yang keempat, ingin etika. Semuanya diambil niatnya, tidak akan ada ruginya. Ibadahnya satu, niatnya banyak. Maka itulah yang dianjurkan bagi kaum muslimin untuk melakukannya. Selama ibadah tersebut ibadah yang satu jalur, atau ibadah yang linear kalau bahasa kitanya. Kecuali kalau seandainya berbeda. Misalnya kita niatnya sholat sunat wudu, kemudian kita gabungkan dengan sholat maghrib, boleh atau tidak? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena berbeda. Yang satunya 3 rakaat, yang satunya
2 rakaat, tapi ini sama-sama 2 rakaat, maka gabungkanlah. Artinya apa yang kuat Islam? Mungkin kita hanya beribadah 2 rakaat saja, tapi semua pahala bisa kita tunai atau bisa kita ambil manfaatnya. Maka kita contohkan di dalam Masjid Kuba, mungkin kita sholatnya 2 rakaat saja, tapi niat kita banyak. Apa niatnya? Niat pergi ke Kuba, kemudian niat sholat duha, niat sholat sunat tahiyat, niat sholat sunat wudu, niat misalnya bagi ada di antara kita yang merasa dirinya melakukan kesalahan, banyak niat yang bisa kita gabungkan. Padahal amalannya cuma 2 rakaat saja, tapi niatnya banyak sekali. Selama ibadah tersebut merupakan ibadah yang sejenis. Oleh karena ini Islam, makanya di Kuba, jika kita berada di sana, walaupun kita hanya sholat 2 rakaat saja, tapi niatkan sebanyak-banyaknya niat yang tadi telah kita sebutkan. Kemudian bagi mereka yang melakukan yang demikian, maka apa kata Rasulullah SAW? Maka sama dia dengan melaksanakan ibadah umrah, sebagaimana hadis yang dibawakan oleh Imam Ibnu Majah dan juga oleh Imam An-Nasai rahimahullahu taala. Artinya dikala kita datang ke Kuba, maka ada pahala yang luar biasa. Demikian juga dikala kita berada di dalam Masjid Nabawi, maka juga ada pahala yang luar biasa yang nanti akan kita kembali menjelaskannya. Kemudian yang keempat, di antara keutamaannya bahwa sama-sama dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala penduduknya. Mulai dari zaman Nabi sampai zaman sekarang. Dan kenapa demikian Ustaz? Itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita ingin mendapatkan pujian dari Allah, maka tinggal di Kuba atau tinggal di Nabawi, atau menjadi penduduk Kuba dan menjadi penduduk Nabawi. Kalau kita ingin mendapatkan pujian tersebut, karena pujian ini ikhwatul Islam sifatnya umum, bisa dinikmati dan dirasakan oleh semuanya. Allah Subhanahu wa taala memberikan pujian kepada orang-orang yang ada di Kuba, baik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun yang setelahnya. Apa pujian Allah Subhanahu wa taala? Allah memberikan pujian kepada orang-orang yang ada di sana bahwa mereka itu adalah orang-orang yang suka bersuci. Apa makna suka bersuci? Suka mensucikan jasadnya, jasmaninya, dan suka mensucikan rohaninya. Dua-duanya masuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pula dengan mereka suka mensucikan jasadnya? Karena dulu ikhwatul Islam, orang-orang Yahudi banyak tinggal di sana. Dan orang-orang Yahudi mereka tahu bagaimana. Dan orang-orang Yahudi mereka tahu tentang agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Karena tidak jauh perbedaan, terutama di dalam masalah beristinja, di dalam masalah beristijmar. Karena sama-sama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga agama mereka disebut dengan agama samawi. Agama samawi itu agama yang turun dari langit. Kenapa disebut dengan turun dari langit? Karena memang Allah Subhanahu wa taala berada di atas sana. Makanya disebut dengan kalimat turun, disebut dengan agama samawi. Yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menurunkan? Allah. Berarti yang menurunkan ada di atas Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah sebutkan Ar-Rahman wa 'alal 'arsy istawa. Kemudian, bagaimana bentuk mereka suka bersuci? Mereka bersuci, membersihkan betul-betul membersihkan jasadnya, terutama jika mereka buang air. Kita tahu ikhwatul Islam, daerah sini adalah daerah yang jarang turun hujannya. Kalau di daerah kita mungkin setiap hari turun hujannya. Kalau di sini kalau turun hujan semua orang keluar, anak-anak keluar, yang ibu-ibu juga keluar, bahkan yang bapak-bapak juga tidak mau kalah mereka keluar. Dan itu bentuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat hujan. Karena apabila turun hujan, di antara bentuk bersyukurnya yaitu membasahi badan kita ini dengan air hujan bagian yang pertama, karena di sanalah barokahnya. Jadi jangan terbalik, setelah hujan lebat baru kita keluar. Itulah penyebab kita demam. Sebagaimana kita kecil-kecil, kita sering mandi hujan kemudian kita demam, karena setelah air hujan turun baru kita keluar. Yang barokah itu di awalnya. Makanya buat Islam, di sini kalau turun hujan kita lihat bagaimana barokahnya. Nah, namun di daerah sini, daerah yang jarang turun hujannya, sehingga menyebabkan sulit untuk bersuci, karena air itu adalah sesuatu yang menjadi kebutuhan hidup. Nah, bagaimana kalau seandainya mereka buang air kecil, buang air besar? Nah, kelebihan orang-orang yang ada di Kuba dulu, mereka menggabungkan antara istijmar dengan istinja. Istijmar dengan menggunakan batu, diambil dari kata-kata jamar. Istinja diambil dari kata-kata istinja. Istinja itu dengan menggunakan air. Mereka gabungkan keduanya, bentuk mereka betul-betul ingin mensucikan dirinya. Maka disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang mensucikan dirinya. Kemudian itu secara jasmani. Bagaimana pula secara rohani? Mereka juga orang-orang yang mensucikan dirinya. Dan agar kita bisa menjadikan diri kita ini suci, bersih,
selalu kembali kepada Allah, maka jangan tinggalkan dua perkara ibadah yang sangat mulia. Yang mana ibadah ini adalah ibadah yang selalu dilalaikan oleh manusia. Yang pertama adalah salat malam, dan yang kedua adalah salat sunat duha. Walaupun kedua-duanya merupakan salat sunat, tapi dua salat sunat ini ikhwatul Islam adalah salat sunat sifat daripada orang-orang yang ingin selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang ingin berubudiyah kepada Allah, sehingga orang-orang Kuba mereka memiliki dua sifat ini. Maka Allah puji mereka dengan kalimat fihi rijal, di dalamnya ada laki-laki yang mereka senantiasa mensucikan jiwa dan raganya, dan di antara bentuk mereka mensucikan hatinya, mereka tidak pernah meninggalkan salat sunat duha dan salat sunat malam. Kalau kita ingin sama dengan mereka, lakukan sebagaimana yang mereka lakukan. Kemudian di kota Islam itu untuk penduduk Kuba. Bagaimana pula dengan penduduk kota Madinah? Penduduk kota Madinah juga dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan sebuah ancaman yang luar biasa, bahwa tidak satupun orang-orang yang menzalimi penduduk Madinah kecuali Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya balasan di dunia sebelum Allah berikan balasan di akhirat sana. Di dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani, Nabi SAW berdoa, Allahumma man zalama ahlal madinati wa akhafahum fa akhifhu. Apa kata Rasulullah SAW? Ya Allah, barang siapa yang menzalimi penduduk Madinah wa akhafahum, dan membuat mereka ada rasa takutnya, maka buatlah terhadap diri mereka dan kehidupan mereka takut selama-lamanya. Artinya apa ya Pak Islam? Kalau seandainya tidak boleh bagi kita menzalimi dan membuat penduduk Madinah merasa takut, maka kebalikannya apa? Harus kita buat mereka bahagia. Dan tidaklah Nabi SAW menyebutkan yang demikian kecuali karena Allah melebihkan mereka yang tinggal di dalamnya. Ustaz, kenapa Allah lebihkan? Kenapa kita tidak dilebihkan? Itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah lebihkan suatu daerah? Kenapa tidak dilebihkan daerah yang lain? Kenapa Allah berikan kelebihan terhadap kota Mekah? Kenapa Allah berikan kelebihan terhadap kota Madinah? Itu urusan Allah Subhanahu wa taala, bukan urusan kita. Urusan kita patuh terhadap apa yang Allah sampaikan dan taat kepada apa yang Nabi sebutkan. Itulah kewajiban kita. Dan di antara salah satunya, bagaimana Allah memberikan pujian terhadap penduduk Madinah. Makanya hadis ini hadis yang luar biasa. Allahumma man zalama ahlal madinati wa akhafahum fa akhifhu. Ya Allah, barang siapa di antara mereka yang menzalimi, membuat rasa takut penduduk Madinah, maka tanamkan rasa takut di dalam hatinya. Bukan hanya sampai di situ saja ya para Islam. Wa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in la yaqbalu Allahu minhu sarfun wala 'adlun. Dan mereka pun akan terancam mendapatkan laknat dari Allah, laknat dari malaikat, laknat dari semua manusia, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima darinya, baik itu syafaat ataupun berupa amal-amal yang lainnya. Artinya itu merupakan ancaman yang luar biasa. Nah, mafhum mukhalafahnya, kalau seandainya kita perhatikan hadis Nabi SAW, berarti ada kebalikannya. Kalau kita tidak boleh menzalimi atau kita tidak boleh membuat rasa takut terhadap penduduk Madinah, maka kita berikan kabar gembira kepada mereka. Artinya apa ya Pak Islam? Itu merupakan di antara bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk Madinah. Penduduk Madinah itu yang mana Ustaz? Semua mereka yang tinggal di Madinah. Semua mereka yang berasal dari Madinah atau mereka yang berasal dari luar Madinah, kemudian mereka menjadikan Madinah sebagai tempat tinggalnya, maka termasuk ke dalam hadis Nabi SAW. Kalau kita ingin demikian, maka jadi penduduk Madinah. Karena memang menjadi penduduk Madinah ya Pak Islam. Nabi SAW juga memberikan motivasi yang banyak. La yasbiru ahadun. Tidak satu pun di antara mereka yang tinggal di Madinah kemudian mereka sabar. Karena tinggal di Madinah ikhwatul Islam, tidaklah Nabi menyebutkan yang demikian kecuali ada sesuatu yang membuat orang Madinah banyak tidak ingin tinggal di dalamnya. Dan Madinah itu di antara salah satu namanya, sebagaimana yang sebelumnya telah kita jelaskan, adalah Al-Mahfuzah. Sebagaimana hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, tidak ada di tempat masuk kota Madinah, di jalan-jalan Madinah, kecuali ada malaikat-malaikat yang menjaganya. Artinya Madinah kotanya adalah kota yang dipuji atau kota yang dijaga oleh Allah. Kalau seandainya kota tersebut adalah kota yang dijaga oleh Allah, maka tidak akan ada di antara mereka yang berani tinggal di dalamnya untuk berlama-lama dalam waktu yang sangat lama, kecuali mereka-mereka yang sabar dan mendahulukan sifat sabarnya. Karena Madinah ini kuat Islam berbeda. Kita yang datang ke Madinah dalam waktu 3 hari, 4 hari, 5 hari,
kita hanya bisa merasakan kenikmatan dan keindahan saja. Perjalanan kita hanya antara hotel Masjid Nabawi, karena kita tinggalnya di sini hanya 5 hari. Coba sesekali kita tinggal di sana 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, atau 1 tahun, 2 tahun. Baru di sana kita akan mengetahui bagaimana didahulukan sifat sabar jika kita berada di kota Madinah. Banyak ujiannya. Makanya Nabi SAW betul-betul memberikan peringatan kepada kita bersama, yang di dalam peringatan ini ada ujian bagi mereka yang tinggal di kota Madinah. Nabi SAW menyebutkan, Allahumma man zalama ahlal madinati wa akhafahum fa'akhifhu. Ya Allah, barang siapa yang menzalimi penduduk Madinah atau membuat mereka menjadi takut, maka buatlah dan tanamkanlah, jadikanlah kehidupannya penuh dengan ketakutan. Kalau kehidupan kita penuh dengan ketakutan, maka itu adalah awal daripada sebuah kehancuran. Dan bukan sampai di situ saja ikhwatul Islam, ada ancaman yang juga disebutkan oleh Rasulullah SAW, wa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Artinya ikhwatul Islam, ini merupakan di antara bentuk persamaan antara Masjid Quba dengan Masjid Rasulullah SAW yang dianjurkan bagi kita untuk berziarah ke sana. Untuk Masjid Quba, Nabi SAW senantiasa berziarah ke sana. Minimal Nabi berziarah 1 kali dalam 1 pekan. Makanya kalau Allah mudahkan bagi kita bisa berziarah ke Masjid Quba setiap hari Sabtu, maka berziarah ke sana. Baik itu dengan menggunakan kendaraan atau berjalan kaki. Quba itu kota Islam sebenarnya jaraknya dekat. Quba itu dari Masjid Nabawi kurang hanya 3 kilo atau 3,5 kilo saja. Itu jarak yang sebenarnya. Namun karena kita mungkin melalui jalan yang ada di luar, kemudian kita berputar-putar di sana, yang menyebabkan berakhirnya perjalanan kita lama, terasa lama. Padahal sebenarnya jarak Quba dengan Masjid Nabawi hanya kurang lebih 3 kilo saja. Dan alhamdulillah tahun-tahun terakhir ini ikhwatul Islam dibuat jalur khusus terutama bagi mereka yang berjalan kaki. Mulai dari ujung sana bagian depan Masjid Nabawi, bagian depan kanan Masjid Nabawi itu ada jalan khusus sampai menuju Masjid Quba. Sehingga kalau seandainya ada di antara kita yang ingin berani berjalan, maka silakan, dan insya Allah kita tidak akan kesasar karena lurus saja jalannya. Dan sengaja dilakukan yang demikian untuk mendapatkan atau kaum muslimin mudah mendapatkan pahala. Kalau seandainya mereka tidak bisa berziarah bersama rombongan, maka mereka bisa berziarah secara sendirian. Dan memang sudah disediakan tempatnya, lokasinya, mudah bagi kaum muslimin untuk melakukannya. Kemudian di kota Islam, sekarang kita kembalikan lagi kepada Masjid Rasulullah SAW, masjid yang kedua yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Kita tahu di kota Islam, Masjid Nabawi ini merupakan masjid yang luar biasa indahnya. Indahnya bukan karena bangunannya, indahnya karena kerjasama antara Nabi SAW dengan para sahabatnya. Indahnya Masjid Rasulullah SAW adalah karena perjuangan yang dirasakan oleh Nabi bersama para sahabatnya. Setelah sekian lama mereka menderita, dihina, dizalimi, dianiaya oleh orang-orang yang ada di Mekah sana pada waktu itu. Kemudian dikala Allah mudahkan mereka sampai di kota Madinah, maka Madinah menjadi tempat perlindungan mereka. Sehingga Madinah menjadi ibu kota kaum muslimin yang pertama. Maka dibangunlah masjid yang kita katakan atau yang dinamakan dengan Masjid Rasulullah SAW. Sebuah masjid yang dibangun oleh Nabi SAW yang panjangnya kurang lebih 70 hasta atau kurang lebih 35 meter. Itu adalah panjang Masjid Rasulullah yang dulu dibangun oleh Nabi. Kemudian lebarnya kurang lebih 60 hasta, yaitu kurang lebih 30 meter saja. Artinya itu adalah bangunan Masjid Nabi yang dulu dibangun oleh Rasulullah SAW 35 kali 30 yang Nabi SAW ikut membangunnya. Artinya apa ya kota Islam? Berarti kalau 30 kali 35 itu merupakan masjid yang lumayan luasnya. Namun kita harus tahu kota Islam, Masjid Nabi SAW 30 kali 35 masjid yang sangat sederhana. Karena tidak mungkin bagi kita membangun masjid yang panjangnya 35, lebarnya 30 dalam waktu 12 hari. Tidak mungkin demikian, kecuali masjid yang sangat sederhana. Bagaimana sederhana Masjid Nabi SAW? Dibangun hanya tiang saja, kemudian ada dindingnya, tidak ada atapnya kecuali langit saja. Atap yang ada di Masjid Nabawi tidak ada kecuali yang bagian depan, kemudian yang bagian belakang. Yang bagian depan mungkin untuk Nabi SAW menjadi imam, yang bagian belakang adalah untuk mereka-mereka yang disebut dengan Ashabus Suffah. Karena banyak di antara mereka yang tinggal di Masjid Rasulullah SAW, mereka tidak ada punya tempat tinggal. Mereka meninggalkan Mekah menuju Madinah dengan membawa hanya pakaian yang menempel di badannya dan di jasadnya.
Makanya orang-orang yang berhijrah dari Mekah menuju Madinah itu bukan sesuatu yang mudah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana sifat mereka, lil fuqara al muhajirin, orang-orang yang fakir dari kalangan muhajirin. Kenapa Allah Subhanahu wa taala awali dengan kalimat fakir? Karena sekaya pun mereka di kota Madinah, sekaya apapun mereka di kala mereka berada di Mekah, kemudian mereka pindah dan hijrah ke kota Madinah, kecuali mereka akan menjadi fakir dan miskin. Tidak mungkin mereka membawa rumahnya, tidak mungkin pula mereka membawa tanahnya, tidak mungkin pula mereka membawa hartanya. Apa yang mereka bawa? Iman dan takwa. Makanya mereka yang pertama kali hijrah ke kota Madinah itu tidak sama pahalanya. Satu hari saja perbedaannya antara yang hijrah pertama dengan hijrah yang kedua, maka itu memiliki perbedaan yang luar biasa. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Karena tidak semua orang yang berani meninggalkan Makkah menuju Madinah, terutama di awal-awal Nabi SAW menganjurkan kepada mereka untuk berhijrah ke kota Madinah. Artinya apa ikhwatul Islam? Maka ada atap di bagian belakang Masjid Nabawi untuk tempat tinggal mereka. Dikala mereka tinggal di kota Madinah, di mana mereka akan tinggal? Tidak ada, kecuali di bagian belakang Masjid Rasulullah SAW. Maka di sanalah Nabi SAW membuat atapnya, sehingga mereka yang tinggal di dalam Masjid Nabawi kurang lebih 70 sampai 80 orang. Itulah Masjid Rasulullah SAW. Atapnya tidak semuanya. Kemudian Masjid Nabi SAW beralaskan pasir dan kerikil. Makanya sering kita jumpai hadis Nabi SAW. Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, apabila ada di antara kalian yang sujud, kemudian ada pasir, ada sesuatu yang tidak najis tapi kotor depannya seperti kerikil atau seperti misalnya pasir, maka jangan dihilangkan. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Hadis ini karena memang dulu Nabi SAW sholatnya di sana. Bahkan Nabi dan para sahabat Nabi, jika mereka sholat, tidak ada di antara mereka yang membuka sepatunya. Kenapa mereka tidak membuka sepatunya? Artinya mereka sholat dengan menggunakan sendal dan sepatunya. Kenapa demikian? Karena tidak ada alasnya. Karena kalau seandainya coba kita bayangkan, terutama di musim panas, sesekali di musim panas kita keluar ke Masjid Nabawi tanpa menggunakan sendal, bagaimana rasanya? 1 meter mungkin kulit kita sudah terkelupas. Bagaimana dulu di zaman Nabi SAW di musim panas, di bawahnya ada kerikil, pasir, itulah alasnya Masjid Nabi SAW. Maka Nabi SAW jarang kita jumpai Nabi salat dalam menggunakan atau kaki telanjang, tidak ada. Nabi SAW rata-rata melakukan ibadah salat menggunakan sepatu, menggunakan sendal, begitu juga dengan para sahabatnya. Jadi kalau ada di antara kita yang melihat ada orang yang salat di dalam masjid menggunakan sepatu atau sendal, itu perkara biasa. Tinggal bagaimana kita mencocokkan saja, seperti tidak najis atau kita jaga kebersihannya dan yang lain semisalnya. Karena memang dulu Nabi SAW melakukan yang demikian. Artinya sesederhana itulah Masjid Rasulullah SAW. Karena masjid yang dibangun di atas iman dan takwa, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada mereka keberkahan. Sejelek apapun masjid Rasulullah SAW di zaman Nabi SAW, namun masjid Nabi SAW selalu penuh dengan sahabatnya. Jadi yang menjadi standar membuat masjid itu penuh atau tidak penuh adalah iman dan takwa. Makanya bagi kita yang ingin diberikan kemurahan oleh Allah Subhanahu wa taala ini membangun masjid, ingat saja, kembalikan kepada niatnya. Kalau tujuan kita adalah iman dan takwa, Allah yang akan menggerakkan hati manusia untuk sampai ke sana. Sebagaimana Masjid Rasulullah SAW. Masjid Rasulullah SAW tersebut ikhwatul Islam, yang mana dulunya tanah untuk membuat Masjid Nabawi itu adalah milik 2 orang anak yatim. Di dalam riwayat yang lain, tanahnya milik Bani Najjar atau kabilah yang bernama kabilah suku Bani Najjar yang ada di kota Madinah. Dan kabilah ini ikhwatul Islam ada hubungannya dengan Nabi SAW. Bukankah dulu Nabi SAW dikala berumur 6 tahun, Nabi SAW pernah dibawa oleh ibundanya ke kota Madinah? Berapa lama Nabi SAW tinggal di Madinah? Kurang lebih 1 bulan lamanya. Sehingga ketika Nabi hijrah ke kota Madinah, Nabi SAW seolah-olah pulang kampung. Karena Nabi SAW juga pernah tinggal di kota Madinah dulunya. Makanya Nabi SAW menyebutkan, aku masih ingat di mana dulu aku tempat bermainku, aku masih ingat di mana Nabi bermain dengan orang-orang yang ada di Madinah. Nabi SAW menghabiskan 1 bulan lamanya untuk bermain dengan penduduk Madinah dulunya.
Sehingga Nabi SAW masih ingat di mana Nabi tinggal. Nabi SAW masih ingat di mana Nabi bermain. Sehingga ikhwatul Islam, salah satu kabilahnya adalah kabilah Bani Najjar. Nah, tanah yang dibangun Masjid Nabawi di atasnya adalah milik daripada suku Bani Najjar. Maka Nabi SAW memanggil mereka semuanya, "Saminuni ha'itakum, wahai Bani Najjar. Buatlah harga untuk tanah kalian ini. Aku ingin membelinya." Maka apa jawaban daripada Bani Najjar? Tidak, kami tidak mau menjualnya. Karena memang tidak mungkin mereka menjual tanah untuk Nabi SAW. Tapi kami jadikan ini sebagai hibah untuk dijadikan pembangunan masjid Rasulullah SAW. Di dalam riwayat yang lain di kota Islam, tanah ini adalah milik dua orang anak yatim yang bernama Sahal dan Suhail. Nabi SAW memanggil keduanya karena mereka anak yatim. Dan kita selalu menyebutkan anak yatim, disebut dengan anak yatim adalah mereka yang wafat ayahnya dan umur mereka belum balik. Itu standar dan orang disebut dengan anak yatim. Karena memang banyak di antara adat dan kebiasaan orang-orang yang ada di daerah kita menyantuni anak yatim, dan itu adalah perkara yang indah, yang mulia. Tapi standarnya bagaimana? Karena kadang-kadang ada anak yatim, dia sudah SMA. Apakah masih disebut dengan anak yatim? Yatim itu standarnya balik. Artinya kalau mereka minimal, kalau kita standar menjadi umur, kalau mereka sudah berumur 15 tahun ke atas, mereka tidak lagi disebut dengan anak yatim. Kalau seandainya masih disebut dengan anak yatim, maka semua kita anak yatim. Tapi anak yatim itu adalah mereka yang berumur 15 tahun ke bawah. Kalau secara umum, artinya sebelum mereka mukallaf, maka mereka disebut dengan anak yatim. Maka disitulah hadis Nabi SAW, barang siapa yang menjadi kafil. Kafil itu artinya mereka yang memberikan tanggungan, mereka yang memberikan jaminan, mereka yang mengasuh, mereka yang menjaga anak yatim. Kahataini, kata Nabi SAW, mereka akan bersamaku di dalam surga seperti ini. Bisa jadi dekatnya dengan Nabi SAW atau jaraknya dengan Nabi SAW. Dua istimbat yang disebutkan oleh para ulama, dekat sekali dengan Nabi SAW. Artinya apa ikhwatul Islam? Itu anak yatim. Nabi memberikan motivasi kepadanya atau kepada umatnya untuk menjaga anak yatim, karena Nabi juga menjadi seorang anak yatim dahulu kalanya. Jadi Nabi tahu bagaimana status sebagai anak yatim. Nabi tahu bagaimana keadaannya tidak mengenal ayahnya. Kemudian di umur 6 tahun, Nabi kenal bagaimana ditinggal oleh ibundanya. Nabi SAW merasakan itu semua. Maka tentunya apabila ada di antara keluarga kita, masyarakat kita, keluarga kita anak yatim, maka jagalah mereka, santunilah mereka, sayangilah mereka. Dan semoga dengan kita menyayangi mereka, Allah pun menyayangi kita bersama. Nah, tanah ini milik dua orang anak yatim bernama Sahal dan Suhail. Sehingga Nabi SAW memanggil mereka berdua. Namun ajaibnya ikhwatul Islam, jawaban mereka tetap sama. Tidak ya Rasulullah, tidak mungkin kami hibahkan. Bal nahabahu laka ya Rasulullah. Tetapi tanah ini kami hibahkan untukmu. Sehingga setiap kali kita sholat di Masjid Nabawi, maka kita punya hutang kepada Sahal dan Suhail, dua orang anak yatim ini. Karena tanah ini milik mereka yang dihibahkan untuk Nabi SAW. Atau tanah ini milik kabilah Bani Najjar secara umum, berarti setiap kali kita sholat di Masjid Nabawi, ada pahala yang akan senantiasa mereka tunai. Di dalam riwayat yang lain, Nabi SAW memerintahkan Abu Bakar untuk membeli tanahnya. Wahai Abu Bakar, beli tanah tersebut, berikan harganya kepada dua orang anak yatim ini. Maka artinya setiap kali kita sholat di Masjid Nabawi, maka pahala kita sampai kepada Abu Bakar As-Siddiq, karena tanah ini adalah tanah yang dia beli, kemudian diwakafkan untuk pembangunan Masjid Nabawi. Itulah sejarah pembangunan atau tanah yang dibangun oleh Rasulullah SAW untuk membangun Masjid Nabawi yang sangat indah ini. Kemudian di kota Islam, tanah yang ini dijadikan pembangunan Masjid Nabawi dulunya adalah tanah perkuburan. Bahkan di sana ada perkuburan orang-orang Yahudi. Karena dulu di tanah yang akan dibangun Masjid Nabawi itu adalah bekas daripada pohon korma yang tidak lagi berbuah. Artinya pohon korma yang sudah tua sehingga tidak lagi menghasilkan. Maka Nabi SAW memerintahkan dua hal kepada para sahabatnya. Yang pertama, gali kormanya atau gali pohon kormanya, kemudian letakkan di bagian depan kiblat. Karena kiblat dulu masih menuju Baitul Maqdis. Berarti pohon kurma yang diperintahkan oleh Nabi untuk digali diletakkan di bagian kiblat. Kemudian yang kedua, perintah Nabi kepada para sahabat, dan ini disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, karena memang Anas menyaksikan keadaan-keadaan Nabi terutama di kala Nabi berada di kota Madinah. Anas menyebutkan tempat tanah ini merupakan tempat perkuburan
perkuburan. Kemudian Nabi memerintahkan para sahabatnya untuk menggali perkuburan, kemudian dipindahkan ke tempat yang lain. Artinya apa ya Pak Islam? Karena antara perkuburan dengan masjid dua hal yang harus dipisahkan. Makanya tidak boleh bagi kita mengatakan, Ustaz, kalau seandainya Ustaz mengatakan antara perkuburan dengan masjid dua hal yang harus dipisahkan, tidakkah Ustaz melihat masjid Rasulullah dan perkuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Bukankah antara masjid Nabi dan perkuburan Nabi itu sama? Apa jawabannya? Kita ulang lagi ikhwan Islam, kaedahnya antara perkuburan dengan masjid dua hal yang harus dipisahkan. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan bumi Allah ini, yang di bawah, yang di atas, semuanya masjid. Arti kalimat masjid itu boleh bagi kita beribadah, kecuali dua. Yang pertama, tempat kita buang hajat yang dikenal dengan hammam, tempat buang air besar, buang air kecil tidak boleh. Dan yang kedua, perkuburan. Selain daripada dua ini, maka itu boleh bagi kita jadikan sebagai masjid. Bisa dipahami? Nabi yang menyebutkan demikian. Artinya antara perkuburan dengan masjid dua hal yang harus dipisahkan. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan perkuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah Nabi dikuburkan di dalam masjid atau tidak? Nabi tidak pernah dikuburkan di dalam masjid. Nabi dikuburkan di dalam rumah ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Bisa dipahami ikhwan Islam? Jadi kita tahu Masjid Nabawi, seperti misalnya ini Masjid Nabawi. Pertama kali rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sini, dan di sini ini adalah bagian belakang Masjid Nabawi, karena kiblatnya masih menuju Baitul Maqdis. Bisa dipahami? 16 bulan, 17 bulan lamanya kiblat kaum muslimin masih menuju Baitul Maqdis. Kemudian setelah 16 bulan lamanya baru kiblat itu berputar menuju Ka'bah Al-Musyarrafah. Sehingga rumah yang tadinya bagian belakang otomatis berpindah menjadi bagian depan Masjid Nabawi yang bagian kiri. Nah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam rumahnya di sini. Mulai dari Nabi datang, rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah di sini. Bukan rumah Nabi yang berpindah, Nabi rumahnya tetap di sana. Namun kiblat yang berputar. Makanya kenapa rumah bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di bagian depan? Karena memang rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di awalnya di bagian belakang. Namun karena kiblat sudah berpindah, berputar, maka jadilah rumah Nabi di bagian belakang. Dan kita tahu Nabi meninggal di rumah Aisyah. Dan di antara kewajiban kita sebagai umat Nabi, kita harus tahu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berbeda dengan kita. Nabi manusia biasa, tapi Nabi berbeda dengan manusia biasa. Salah satu perbedaan Nabi bukan hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, namun semua para Nabi dan para Rasul, di mana mereka meninggal, maka wajib dikuburkan di sana. Bolehkah kita pindahkan perkuburan Nabi ke daerah kita? Tidak boleh. Tapi kalau seandainya ada di antara kita yang dikuburkan di Madinah, kemudian tiba-tiba ahli warisnya mengatakan, kami ingin jasad atau mayat keluarga kami, kemudian dipindahkan ke daerahnya, boleh atau tidak? Boleh nggak jasad kita dipindahkan? Boleh. Kalau jasad Nabi boleh tidak dipindahkan? Tidak boleh. Artinya itu perbedaan antara kita dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi manusia biasa, iya. Tapi ada perbedaan antara Nabi dengan manusia biasa. Salah satunya jasad Nabi, jasad yang mulia yang tidak boleh dipindahkan sedikit pun. Jangankan dipindahkan dari satu daerah ke daerah yang lainnya, satu jengkal pun tidak boleh dipindahkan jasad Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah pasti menjaganya untuk selama-lamanya. Jasad Nabi utuh, jasad Nabi sempurna. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hidup di alam barzakh, bukan hidup di alam dunia. Secara alam dunia, Nabi sudah tiada, sudah meninggal. Tapi secara alam barzakh, Nabi tetap hidup untuk selama-lamanya. Bisa dipahami? Karena berbeda kehidupan alam dunia dengan kehidupan alam barzakh. Jangankan kehidupan dunia dengan kehidupan alam barzakh, kehidupan alam dunia dengan kehidupan kita di rahim ibu kita berbeda. Pernah tidak atau ada di antara kita yang kenal atau mengetahui bagaimana dulu dia hidup di rahim ibunya? Tidak ada. Padahal kita hidup, kita makan di sana, kita hidup di sana, kita bergerak di sana, namun kita tidak pernah mengetahuinya. Kalau antara kehidupan dunia saja banyak yang kita ketahui, bagaimana dengan kehidupan alam barzakh? Makanya kalau ada hadis yang menyebutkan Nabi hidup, iya, tapi kehidupan Nabi adalah kehidupan alam barzakh, bukan kehidupan duniawiyah. Jelas sampai di sini maknanya. Dan yang hidup itu bukan Nabi saja. Bukankah Allah menyebutkan terhadap orang-orang yang berjihad, la tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'. Jangan kalian kira orang-orang yang berjihad kemudian mereka wafat, mereka meninggal,
api mereka hidup, tapi hidup mereka hidup alam barzakh, hidup yang namanya hidup barzakhiyah. Bagaimana? Kita tidak tahu. Kapan kita akan tahu? Kalau kita sudah sampai di dalamnya, baru kita tahu bagaimana kehidupan barzakhiyah. Nah, begitu juga dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hidup. Bahkan yang lebih zen lagi, yang lebih keren lagi ikhwatul Islam, Nabi sendiri menyebutkan yusallun. Nabi hidup dan Nabi salat. Apa makna kalimat salat? Kalimat salat itu banyak artinya ikhwatul Islam. Salat itu tidak mesti gerakan-gerakan yang kita sebutkan. Karena arti daripada kalimat salat secara umum itu adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam punya perbedaan antara kita dengan Nabi, sama-sama manusia biasa iya, tapi ada perbedaannya antara Nabi dengan kita. Salah satunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh dipindahkan perkuburannya. Nah, Nabi meninggal di rumah ibunda kita Aisyah, wajib dikuburkan di sana. Rumah Aisyah, tempat tinggal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah itu disebut dengan Masjid Nabawi? Rumah Aisyah disebut dengan Masjid Nabawi atau tidak? Siapa yang bisa jawab? Kenapa tidak? Kenapa iya? Siapa yang bisa jawab? Angkat tangan. Apakah rumah Nabi atau rumah Aisyah radhiyallahu taala termasuk dalam Masjid Nabawi? Iya, jawabannya tidak, tapi apa alasannya? Siapa yang berani menjawab? Silakan, Pak. Apa? Ada sebuah? Tapi tidak dengar, Pak ya. Ada sebuah pakar. Raja lain. Kita masih berbicara tentang zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan zaman sekarang. Apakah rumah Nabi termasuk dalam Masjid Nabawi? Silakan. Aisyah pernah menyisir Nabi dari jendela. Kenapa? Karena ketika Rasul i'tikaf di dalam masjid, Aisyah menyisir rambut Nabi dari luar jendela. Kenapa Aisyah menyisirnya dari luar? Karena bukan merupakan bagian daripada masjid. Kenapa bukan bagian daripada masjid? Sedikit lagi jawabannya. Itu dalilnya, tapi belum pas. Pertanyaannya, kenapa Aisyah harus menyisir rambut Nabi dari luar, bukan dari dalam? Kita berikan kesempatan kepada yang membuka jawabannya. Silakan. Karena sedang berhalangan. Kalau bahasa kita sedang haid. Nah, kalau seandainya rumah Aisyah bagian daripada masjid, apakah mungkin Aisyah tinggal di dalamnya? Apakah boleh seorang wanita yang berhalangan? Aisyah juga wanita biasa, walaupun dia merupakan wanita yang paling mulia, tapi dia juga berhalangan sebagaimana wanita yang lain berhalangan. Apakah boleh wanita tinggal di dalam masjid kalau berhalangan? Boleh atau tidak? Semua kita sepakat tidak boleh. Kalau seandainya rumah Nabi, rumah Aisyah bagian daripada masjid, maka Aisyah tidak akan tinggal di dalamnya. Bisa dipahami? Silakan. Masya Allah. Allah jika saya berhalang, saya karullah dulu. Tapi dengan syarat nanti dibaca ya. Besok pagi kami tanya. Masya Allah, Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sebelumnya kami mohon maaf kepada kita semuanya. Mungkin malam ini agak sedikit cepat kita menyelesaikan pembahasan kita. Dan insya Allah semoga besok malam kita dipermudahkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali berjumpa, bersua untuk melanjutkan pembahasan kita, bercerita tentang Masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keutamaan kota Madinah. Karena kita berada di kota Madinah, kota yang wajib bagi kita mencintainya. Karena Nabi cinta kepada Madinah, maka di antara bentuk kecintaan kita kepada Nabi adalah mencintai apa yang dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kalau seandainya ada di antara kita yang ingin meninggalkan kota Madinah, semoga Allah selalu memberikan kepada mereka kesempatan untuk bisa datang ke kota Madinah, berziarah ke perkuburan Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada di antara mereka yang ingin pergi ke Mekah Mukarramah untuk beribadah, semoga Allah jadikan umrah mereka adalah umrah yang mabrurah. Kalau ada di antara mereka yang ingin pulang ke kampung halamannya, semoga Allah mudahkan perjalanannya, lancarkan urusannya, berikan kepada mereka keberkahan dalam kehidupannya. Allah kembali kumpulkan mereka bersama keluarganya dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kesempatan beribadah di tanah haram selalu diberikan oleh Allah kepada kita dan juga kepada orang-orang yang kita cintai. Ikhwatul Islam, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah sudah pasti dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, dan kami mohon maaf mungkin malam ini kita di sini tempat duduknya. Sebenarnya di sini ada tempat duduk dosen kami, sebenarnya kami malu duduk di sini, tapi qadar Allah
mic yang ada di belakang rusak, akhirnya kita dipindahkan di sini. Dan semoga besok kembali bisa diperbaiki dan kita akan kembali duduk di sana dan kita menutup pengajian kita dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.